ada yang berbeda tidak dengan reaksi kalau kita melihat kekalahan di timnas senior? Kebetulan saya tidak terlalu mengamati respon dari para pendukung. Tapi dugaan saya sih ya hampir sama juga dengan saya ya. Artinya ini adalah tim muda, tim kelompok umur, kalah berapapun atau sepahit apapun. Kalau pendukung yang dewasa pasti akan menerimanya dengan lapang dada. Saya melihatnya seperti itu ya Bung Joy. Jadi memang ada treatment yang berbeda ketika menerima kekalahan di timnas senior dengan timnas U17 ini gitu. Betul, ini kan juga proses pendewasaan bagi fans, bagi pendukung Garuda gitu loh, bahwa semua kekalahan, semua hasil itu kan sebetulnya juga sebuah proses yang panjang. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di lapangan, betapa kecewanya para pemain itu. Kalau kita juga melakukan mencaci mereka, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Perjuangan itu kalau hanya kita lihat di layar televisi atau di stadion, tapi apa yang mereka lakukan tidak pernah mereka rasakan sebetulnya. Jadi kalau saya lihat, saya sendiri tidak terlalu banyak lihat media sosial, tapi yang saya lihat dari fanpage tidak terlalu banyak respon ya. Hanya memang ya sedih dan kecewa, oke lah. Tidak tapi sampai ada hashtag trending yang kemudian menghina tidak ya. Sampai harus memaki-maki atau pemain diserang dan macam-macam. Iya. Ini pemain masih muda, masih banyak waktu mereka untuk belajar. Bahkan kekalahan 0-6 saya katakan sekali lagi, buat saya bagus-bagus aja. Dalam arti mereka belajar menerima kenyataan paling pahit di lapangan, dan tugas dari Pak Zaki, dari Coach Nova adalah membuat mereka cepat kembali recovery secara mental dan moralnya, sehingga menghadapi masa depan itu mereka tetap dengan optimisme yang sangat tinggi. Karena waktu belajarnya masih sangat banyak gitu loh. Usia 16 tahun itu kan sebetulnya masih ada 10 tahun ke depan mereka sampai kepada usia emas gitu loh. Jadi ya masih panjang lah waktunya, tidak perlu berlama-lama dengan kekalahan kemarin. Tatap masa depan, Indonesia sudah ada di level Piala Dunia supaya bisa selevel dengan Korea Utara, Korea Selatan, Jepang dan lain-lain, supaya nanti di Piala Dunia tampilnya lebih baik lagi. Oke, kalau kemudian kita bicara bahwa ini adalah atlet-atlet muda, anak-anak yang sebenarnya masih di usia-usia yang secara mental memang belum matang ya, masih labil. Menang saja mungkin labil ya, apalagi kalah akan lebih mungkin lebih mengguncang secara mental. Nah, feedback seperti apa yang harusnya bisa diberikan kepada mereka agar kemudian tidak terlalu berlarut-larut dalam keterpurukan ini? Ya, harus diyakinkan mereka bahwa ini masih dalam proses belajar. Bahkan saya, karena saya berkecimpung juga di pembinaan, selalu saya katakan main bola dengan riang saja, dengan gembira. Jangan pikir hasilnya nanti seperti apa. Kalau kamu menang, bersyukur. Kalau kamu kalah, belajar. Nah, dan saya selalu katakan kalau saya berbicara kepada mereka, ruang untuk berbuat kesalahan pada usia kalian, bahkan sampai usia 18-19 tahun, ruang untuk berbuat kesalahannya masih banyak banget, masih banyak sekali. Jadi bikin salah aja, nggak masalah gitu loh. Dan tapi dari kesalahan itu kamu belajar. Anda ingat nggak di cabang olahraga yang lain, namanya Rafael Nadal. Rafael Nadal itu jagoan di tanah liat. Dia sangat weak, sangat lemah di lapangan rumput. Dia ketemu Roger Federer 3 kali di final Wimbledon. Yang pertama dia kalah telak, nangis dia, nangis berjam-jam. Yang kedua dia kalah, hanya kalah saja. Yang ketiga dia menang. Gitu loh. Nah, jadi artinya memang proses itu memang sesuatu yang harus dilalui. Betul. Rafael Nadal harus nangis-nangis dulu sebelum menang di Wimbledon. Gitu loh. Di Australia Open dia pernah kalah juga di final lawan Roger Federer 5 set. Dia nangis 5 jam. 5 jam dia nangis, 1 jam di kamar mandi, 4 jam di kamar. Setelah itu tahun berikutnya dia kalahkan Roger Federer di Australia Open. Dan bagi atlet memang mentalitas seperti itu memang harus terbentuk melalui kekalahan-kekalahan ya Bung Joy? Yang saya bilang tadi, bahkan atlet dunia di nomor perorangan sekalipun dia pernah mengalami kekalahan paling pahit. Roger Federer pernah kalah juga, pahit banget lawan Nadal di Roland Garros. Tapi setelah itu dia juara juga sekali. Gitu loh. Jadi menurut saya untuk menjadi atlet kelas dunia harus melalui apa yang dilalui oleh Evandra dan kawan-kawan kemarin ketika melawan Korut. Dia akan bangkit dengan lebih kuat, saya yakin. Kalau cara berpikirnya seperti itu, Bung Joy, berarti memang kita harus syukuri kekalahan kemarin tidak terjadi setelah serentetan kemenangan yang lebih panjang lagi ya. Ada waktu untuk belajar, kembali lagi ke bumi. Kan saya katakan tadi, kalau kita belum kalah atau belum hidup kita belum sampai ke titik dasar yang paling buruk, kita kan nggak akan bouncing back. Nah, ini anak-anak ini sudah di titik yang paling buruk, mereka akan bouncing back dan kita akan membanggakan Indonesia kelak di kemudian hari. Mungkin nanti di Piala Dunia kan ceritanya juga lain. Iya, ini akan jadi cerita ya. Saya ke Pak Zaki lagi. Artinya kalau di titik ini pembelajaran apa yang harus diambil baik oleh para atlet maupun pelatih?
yang paling penting sekarang adalah bagaimana anak-anak ini bisa melihat kualitas para kompetitor, baik itu di Piala Asia maupun di Piala Dunia, itu kualitasnya memang sudah di kualitas yang sangat tinggi. Maka dari itu mereka wajib mengejar standar kualitas yang nanti akan dibutuhkan. Dan ini menjadi motivasi semangat buat mereka untuk juga memperbaiki diri secara individual. Karena yang namanya Piala Asia, Piala Dunia, itu juga kan menjadi showcase-nya untuk mereka mempromosikan diri gitu ya. Karena kan banyak sekali talent scouting, kemudian juga para agen sepak bola yang memantau biasanya di event-event internasional seperti Piala Asia dan Piala Dunia. Nah, khusus untuk Indonesia sendiri, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Ketum PSSI, Pak Erick Thohir, yang sudah merancang program untuk kelompok umur, timnas, juga PSSI yang nanti ke depan kita harapkan juga memperbaiki, terus menyempurnakan program-program untuk kelompok umur nantinya, entah itu kompetisi atau liga atau kejuaraan-kejuaraan turnamen yang bergerak secara reguler setiap tahunnya untuk memantau perkembangan pembinaan usia dini di daerah-daerah. Nah, ini sangat penting sekali. Baik. Maka dari itu keterlibatan Asprof sama Asosiasi Kota Kabupaten juga penting. Dan ke depan standar kita itu sudah harus selalu ikut serta di perhelatan Piala Asia minimal, agar timnas kita ini selalu punya standar yang nantinya tidak akan jauh dari standar para peserta di turnamen Piala Asia. Baik. Ini yang menjadi catatan buat tim pelatih, tim manajemen, ya. Semua itu nanti akan standarnya di Piala Asia. Dengan terbiasa kita mengikuti Piala Asia menjadi peserta tetap, gitu ya. Tentu saja ini akan meningkatkan kualitas kita secara bertahap juga. Nah, mudah-mudahan kemarin kan U20 juga terhenti di babak penyisihan grup. Mudah-mudahan Piala Asia berikutnya U20 bisa melenggang ke perempat final. Okay. Begitu juga dengan U17-nya nanti. Perhelatan berikutnya mudah-mudahan kita punya standar yang lebih tinggi lagi. Kira-kira itu, Mbak. Oke, tapi sedikit kembali ke pembelajaran apa yang bisa diambil setelah kekalahan semalam, Pak Zaki. Apa catatan Anda kemana chemistry para pemain yang begitu indah terjadi ketika melawan Korea Selatan yang kemudian semalam tidak kita saksikan? Semalam itu memang lebih kepada catatan kita, lebih pada kesiapan mental mereka pada saat menerima tekanan di lapangan. Di Jadi lebih ke mental ya, Pak Zaki ya? Ya. Okay. Dan ya teknik juga tentunya nanti akan kita perbaiki juga, karena menghadapi lawan yang cara bermainnya agresif dan Spartan seperti Korea Utara itu akan sangat menguras tenaga, menguras teknik kita juga gitu. Dan ini lawan yang luar biasa, seperti Uzbekistan, kemudian juga Korea Utara, itu permainannya kan tekanannya sangat luar biasa kalau cara mereka bermain. Untuk memberikan gambaran calon lawan dari timnas usia 17 Indonesia untuk Piala Dunia November mendatang. Yang pasti Belanda nggak ada, Spanyol nggak ada, tim-tim kuat. Tapi ada Brasil, ada Argentina gitu kayaknya. Negara-negara kuat Eropa. Jadi yang patut dikhawatirkan Brasil, Argentina, siapa lagi? Korea Selatan, Korea Utara juga. Gini, di level Piala Dunia itu lebih tinggi daripada Piala Asia sekarang. Jadi dengan kekalahan kemarin melawan Korea Utara, terutama saya tidak melihat, saya tidak ingin katakan kepada Coach Nova, tidak ingin katakan kepada manajer, kepada pemain, enggak, saya ingin katakan kepada federasi, kepada PSSI, kepada Pak Erick Thohir, Pak, level Indonesia ini harus naik kalau mau berbicara banyak di Piala Dunia. Gimana caranya? Ya kan sebetulnya sekarang ini PSSI belum terlalu concern, belum terlalu fokus kepada pembinaan. Ada EPA, tapi itu sistemnya pun menurut saya jauh dari sempurna. Bukan sistem kompetisi. Anak-anak ini yang sekarang dipegang oleh Coach Nova kan akan dikembalikan ke sistem EPA. Nah, sistem EPA ini masih jauh dari sempurna. Harus dibikin lebih kompetitif, lebih naik lagi kualitasnya. Lebih kompetitif tuh artinya seperti apa, Bung Joy? Sistemnya sekarang masih semi turnamen. Jadi jam terbang pemain-pemainnya masih kurang. Harus dibikin sistem kompetisi penuh. Supaya mereka punya jam terbang dan iklim kompetisi yang betul-betul kompetitif. Kompetisi penuh nih dalam bayangan Anda seintensif apa artinya? Kalau kompetisi penuh tuh yang pasti jumlah tandingnya lebih banyak.
Dan dengan sistem kompetisi penuh, setiap pemain tahu bahwa pada minggu depan dia akan main, pada hari Sabtu dia akan main, atau hari Minggu dia akan main, hari Senin dia harus melakukan apa, dia jaga kondisinya seperti apa, dia akan berlatih sendiri, menambah porsi dan macam-macam. Ini untuk tiap pemain artinya Untuk pemainnya. Untuk pelatihnya juga dia akan mempersiapkan semua programnya itu dengan lebih detail. Nah, kalau turnamen kan mungkin 3 bulan selesai atau 4 bulan selesai. Kompetisi kan paling enggak 6 bulan. Gitu loh. Nah, ini dengan intensitas setinggi itu pasti kualitasnya juga akan dengan sendirinya meningkat. Dan yang lebih penting lagi, ini tim-tim EPA harus membina sendiri pemainnya. Jangan seperti sekarang, kebanyakan tim-tim EPA itu ngambilin dari SSB. Nah, ini yang sebetulnya mereka hanya menggugurkan kewajiban saja ikut EPA. Bahkan saya dengar juga dan saya alami sendiri karena saya ada di dalam situ, bahwa tim-tim EPA ini juga dalam tanda kutip berbayar untuk bisa masuk ke dalam EPA. Dia menawarkan sesuatu kepada SSB, bahkan SSB-nya harus membayar. Ada beberapa kasus, memang tidak semuanya, tapi ada Nah, sistem itu harus diperbaiki oleh federasi. Jangan nyolong pemain seperti itu ya? Ya, harus ada imbal baliknya supaya SSB juga hidup. Gitu loh, harus ada kompensasi supaya SSB hidup dan bisa menyumbang pemain juga kepada EPA. Kan yang sekarang yang terjadi kan tidak fair. Ini harus saya katakan karena yang terjadi kan memang seperti itu. Gitu loh. Jadi harus diakui EPA ini ada kemajuannya. Tapi di tengah kemajuan kita juga harus jujur mengatakan ini kekurangannya juga banyak. Harus improve juga di sistem EPA. Saya ke Pak Zaki mungkin bisa memberikan tanggapan setelah Piala Asia ini, bagaimana timeline yang akan disusun oleh Coach Nova untuk mempersiapkan menuju Piala Dunia? Jadi tadi yang Mas Joy katakan itu benar. Memang EPA dan juga kompetisi-kompetisi liga untuk, bukan liga, kompetisi untuk kelompok umur, ini memang sangat dibutuhkan agar mereka bisa berkarir dengan berjenjang di kelompok umurnya. Dan juga secara reguler mereka bisa terus berkembang di entah itu namanya liga lah atau kompetisi yang panjang reguler gitu ya. Itu kira-kira akan dilakukan tahun inikah Pak Zaki? Akankah kita melihat perubahan itu? Justru seharusnya PSSI ini didukung oleh asosiasi kota kabupaten dan asprofnya PSSI, karena tidak mungkin PSSI menggelar dari Sabang sampai Merauke digantungkan kepada PSSI sendiri. Makanya di daerah-daerah itu harus ada semacam Tangerang junior league lah. Ya kalau di Tangerang ada itu. Ini nanti telur sama ayam nggak Pak Zaki? Mana yang mau diminta bekerja lebih dulu? Enggak, sebetulnya kalau punya komitmen Asprof, Askot dan Askap di daerah-daerah itu untuk menggulirkan kompetisi bisa kok. Ya, di bawah dukungan koni-koni daerahnya, sebetulnya itu juga tinggal nanti bicara mengenai pendanaannya atau pembiayaannya. Nah, itu yang mesti duduk bersama dengan pemerintah daerah maupun mitra-mitra yang ada di daerah masing-masing. Jadi itu salah satu terobosan yang mungkin nanti bisa dilakukan bersama-sama. Kemudian kalau untuk timnas yang sekarang, setelah selesai ini kami akan kembali ke Jakarta 1-2 hari, dan untuk sementara waktu sampai ke bulan Juni nanti diliburkan terlebih dahulu, dikembalikan kepada daerah dan juga klubnya masing-masing. Selepas itu nanti akan ada seleksi kembali ya terhadap persiapan kita melakukan TC untuk Piala Dunia. Mungkin di antara Juli Agustus udah mulai intensif TC untuk ya kira-kira sekitar 30-an pemain nanti yang akan dilakukan. Kalau karakter Sintayong ada di Nova wajar, karena Nova adalah asisten pelatih dari Indonesia yang paling lama bersama Sintayong. Nova banyak belajar dari Sintayong. Iya. Pendapat Anda gimana? Ya, saya melihat karakter miniatur Sintayong ada di Nova, makan saya lihat gitu kan. Karakter cara melatihnya apa? Nova itu mengedepankan disiplin sangat luar biasa. Subuh pemain harus sudah bangun. No sosmed. No sosmed, nggak boleh main di sosmed. Dan kalau gaya di luar ganti kita lihat video-videonya kan bagaimana dia karakternya mirip dengan Sintayong banget gitu kan. Disiplin. Satu, soal disiplin. Yang kedua adalah soal fisik. Nova kan mengedepankan fisik benar. Bagaimana tim U17 kita itu dilatih fisik, badannya kan kita lihat. Walaupun ada yang kecil-kecil seperti Fabio, tapi fisik mereka sangat luar biasa. Jadi Coach Nova itu menurut saya, ya dia sangat banyak mengambil pelajaran dari 5 tahun menjadi asisten Sintayong. Jadi kalau karakter Sintayong ada di Nova wajar, karena Nova adalah asisten pelatih dari Indonesia yang paling lama bersama Sintayong. Dan itu biasa, kayak misalnya dulu kan Mourinho asistennya Bobby Robson, dia ngambil banyak dari Bobby Robson ilmunya kan. Artinya seorang murid mengambil ilmu banyak dari guru itu hal yang biasa gitu.
memang pembentukan atau pencarian bakat dari grassroots itu wajib. Saya mendukung juga kompetisi untuk anak-anak masa depan Indonesia. Saat ini sudah ada 200 lebih tim yang berdaftar yang akan mengikuti babak kualifikasi resmi ini, di mana nantinya total 32 tim berusia di bawah 12 tahun akan bersaing di Grand Finale untuk mendapatkan posisi mewakili Indonesia di Gothia Cup 2025 di Swedia. Memang pembentukan atau pencarian bakat dari grassroots itu wajib. Makanya hari ini saya menyempatkan datang ke acara Gothia karena ya kejuaraan ini juga membangun ya tadi grassroots dari bawah yang U12. Jadi ya kembali saya punya komitmen yang sama, saya mendukung juga kompetisi untuk anak-anak masa depan Indonesia. Dan sahabat Garuda, mari kita diskusi di kolom komentar dan bersama saya, salam olahraga kita Garuda.